Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falanoval Hardi dengan NIM 2107345 kembali bersama Anda dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Senang bisa bersama Anda, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, minggu sebelumnya kita telah membahas tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang supervisi pendidikan. Nah, untuk awalnya, apa itu supervisi pendidikan? Supervisi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu to supervise atau mengawasi. Jadi, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Oleh Purwanto tahun 2000. Manulang tahun 2005 menyatakan bahwa supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Supervisi merupakan usaha memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didik. Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Ia berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan-pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran, dan sebagainya. Dengan kata lain, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Nah, setelah saya jelaskan pengertian supervisi pendidikan, lalu apa tujuannya? Tujuan utama supervisi adalah memperbaiki pengajaran. Secara operasional, dapat dikemukakan beberapa tujuan konkret dari supervisi pendidikan, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan mutu kinerja guru. Ada beberapa bagian, yaitu yang pertama membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu membantu guru dalam melihat secara lebih jelas dalam memahami keadaan dan kebutuhan siswanya. Selanjutnya itu membentuk moral kelompok yang kuat dan mempersatukan guru dalam satu tim yang efektif, bekerja sama secara akrab dan bersahabat serta saling menghargai satu dengan lainnya. Lalu tujuan yang kedua yaitu ada meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pengajaran guru baik, itu dari segi strategi, keahlian, dan alat pengajaran. Yang keempat itu menyediakan sebuah sistem yang berupa penggunaan teknologi yang dapat membantu guru dalam pengajaran. Yang kelima, sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan bagi kepala sekolah untuk reposisi guru. Lalu, apa fungsi supervisi? Fungsi yang pertama yaitu meningkatkan mutu pembelajaran. Ruang lingkupnya sempit, hanya tertuju pada aspek akademik, khususnya yang terjadi di ruang kelas ketika guru sedang memberikan bantuan dan arahan kepada siswa. Fungsi yang kedua fungsinya yaitu untuk memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran, lebih dikenal dengan nama supervisi administrasi. Yang ketiga yaitu untuk membina dan memimpin. Lalu, apa prinsip-prinsip supervisi pendidikan?
Kepala sekolah sebagai supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar dalam pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk prinsip yang pertama yaitu ada prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang A yaitu kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis terencana. Prinsip yang kedua yaitu ada demokratis. Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Prinsip yang ketiga yaitu ada kerjasama. Prinsip ini mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi sharing of ide, sharing of experience, memberikan support mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Prinsip yang terakhir yaitu ada prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreatif kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. Lalu, apa-apa saja peranan supervisi pendidikan? Supervisi berfungsi membantu, memberi, mengajak. Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi itu, seorang supervisor dapat berperan sebagai yang pertama yaitu koordinator. Sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda-beda di antara guru-guru. Yang kedua yaitu konsultan. Sebagai konsultan, ia dapat memberi bantuan yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga yaitu pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Terakhir yaitu ada evaluator. Sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Baiklah, hanya sekian hasil analisis saya dari video yang telah Bapak kirimkan mengenai tentang supervisi pendidikan. Saya Falanoval Hardi, jika ada salah dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.